tak cuma sarana, bukanlah permainan saja. Cinta tak cuma sarana, bukanlah permainan saja. Adalah akhlak istana, cinta sifat jalan raja. Matahari yang paling adil, sultan dan hambanya sama. Kedua duanya rebe, hadiah putuskan oleh karma. Cinta tak cuma sarana, bukanlah permainan saja. Cinta tak cuma sarana, bukanlah permainan saja. Adalah akhlak istana, cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan segala yang kita laksanakan selalu mendapatkan perlindungan dan hidayah dari Allah, dapat meningkatkan kualitas kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang muslim yang pada akhirnya kita mampu beribadah lebih istiqamah dan terakhir dapat mencapai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Liridhaillah bi syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Menuju acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh saudara Yusuf Haryadi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ta'ibunan wa 'abidunan والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut menuju acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yakni dari Ketua Panitia Penyelenggara Bedah Buku di pagi hari ini, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Saudara Nurholis. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap peserta bedah buku yang berbahagia, setidaknya ada dua hal yang mendasari untuk kita mengadakan acara bedah buku di pagi hari ini. Yang pertama adalah ikut serta berpartisipasi untuk melestarikan dan membangkitkan kembali tradisi keilmuan, di mana tradisi ini telah menghantarkan umat Islam ini pada peradaban yang sangat tinggi. Yang kedua, bahwa ikhtilaf itu ada semenjak manusia itu juga ada. Namun kemudian ikhtilaf inilah yang sering menjadi pemicu perselisihan di antara umat beragama Islam ini. Padahal di dalam ikhtilaf ini ada rahmat Allah. Nah, dengan niatan kita mencari rahmat Allah inilah kita mengadakan bedah buku di pagi hari ini. Acara ini lahir dibidani oleh seluruh mahasiswa Madin Setid Al-Muslihun Telaga Blitar dan didukung penuh oleh lembaga serta beberapa sponsor, sehingga kita sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, jazakumullahu khairan katsira. Ya, saya akhiri cukup sekian. Kata sambutan saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua adalah dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Muslihun Telaga Kanigoro Blitar, dan kami mohon dengan hormat sekaligus nanti untuk membuka acara bedah buku dengan judul Mazhab Al-Asy'ari, benarkah Ahlussunnah wal Jamaah? Jawaban terhadap aliran Salafi, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Zuhdiono MAG, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ilahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Al-ayah amma ba'd. Atas nama Ketua Setid Al-Muslihun Blitar menyampaikan selamat datang, sugeng rawuh pada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah sudi menghadiri undangan dari panitia dalam rangka bedah buku. Sebagai sahibul bait, seandainya ada kekurangan apapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saudara-saudara sekalian, mungkin istilah bedah buku ini dapat dikonotasikan operasi buku. Bahkan ada yang nggak ngerti sama sekali, karena masih pisan ini sekali ini bedah buku ya apa? Itu masih banyak itu. Walaupun mahasiswa sekalipun dah asing, karena jarang diadakan seperti ini. Sebab itu ini bagus sekali. Apa ini? Event seperti ini bagus sekali, karena menambah wawasan dan menambah kemantapan. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Apa itu Nahdlatul Ulama? Apa itu Salafiyah? Dan sebagainya. Kita masih kadangkala masih anut-anutan saja, belum mempunyai kekuatan pondasi yang kuat dengan apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga dengan demikian kita tidak akan goyah sampai meninggal dunia. Amin. Saudara-saudara sekalian, lebih dalam lagi tokoh pakar dari Surabaya. Beliau ini hadir. Beliau yang mengarang, yang menulis, menyusun majalah kita, Aula. Beliau yang ada di muka akan berbicara apa adanya. Kita sampaikan selamat datang. Dan istrinya punya ini dulu murid saya.
karena beliau taat dengan guru. Loh itu mendapat jodoh luar biasa. Saya katakan, sopo ae barang siapa taat kepada guru, dosen, kiai, derajat dunia akhirat tercapai. Terima kasih. Saya nyatakan dibuka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia untuk melanjutkan bedah buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya sebagai acara terakhir penutup dari rangkaian acara pembukaan bedah buku di pagi hari ini akan ditutup dengan doa. Untuk itu kami mohon berkenannya dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Kiai Al-Zaini untuk memimpin doa. Kepada dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alimu ya hakim. Allahumma allimna al-hikmah wa faqihna fid-din. Dengan berakhirnya bacaan doa tadi, maka berakhir pula lah rangkaian acara pembukaan bedah buku kita di pagi hari ini dengan judul Mazhab Al-Asy'ari benarkah Ahlussunnah wal Jamaah? Jawaban terhadap aliran Salafi. Saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir membawakan acara ini, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin hadirat semuanya berkait dengan perkataan dan juga tingkah laku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, acara ini sebelum kita mulai acara bedah buku akan diawali dengan pengantar dari penerbit Kalista Surabaya yang menerbitkan buku Mazhab Al-Asy'ari benarkah Ahlussunnah wal Jamaah? Jawaban terhadap aliran Salafi, yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Ahmad Ma'ruf Asrori. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'da. Yang terhormat Ketua Stit Al-Mukhlisun Bapak Yudhoyono dan pembantu ketua, yang terhormat para undangan, putra-putri baik yang ada dalam internal Stit Al-Muslihun maupun dari luar Stit Al-Muslihun yang kami hormati. Alhamdulillah, di detik jam ini kita dapat bertemu muka, bermuajahah dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kalau selama ini kita sering belajar mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, pondok pesantren dan lain sebagainya, kemudian apa yang kita pelajari itu menjadi kita yakini, namun selama ini kadang-kadang belum kita ilmiahi, sehingga insya Allah dan bismillah Kalista akan mengilmiahi apa yang kita yakini bersama. Dan seandainya apa yang kita yakini itu masih perlu koreksi-koreksi, akan kita adakan koreksi-koreksi itu sepanjang koreksi-koreksi itu melalui para pakarnya. Jadi Kalista sudah ada 32 judul, penulisnya diantaranya Ustadz Idrus Romli, ada Kiai Mustafa Bisi, ada Kiai Jahal Mahfud dan lain-lain. Dan terus terang secara jujur bahwa Kalista visi misinya sama dengan Nahdlatul Ulama. Buku Mazhab Al-Asy'ari ini sudah dibedah yang ke-5 kalinya ini. Pertama dibedah di IAIN Sunan Ampel yang diadakan oleh Ibnu PBNU Komisariat IAIN Sunan Ampel. Yang kedua di toko buku Magnet Zone di depan SMA 9 SMA Kompleks Surabaya. Yang ketiga di Unibdu, Komunitas Mahasiswa
di Jombang, kemudian di sini. Insya Allah yang kelima. Namun kajian-kajian semacam ini tidak hanya sekedar bedah buku, tapi juga kajian-kajian ilmiah yang sifatnya juga mendukung bagaimana isi buku. Di antaranya beberapa hari yang lalu Ustadz Idrus keliling Jawa Tengah, ke Magelang, ke Solo. Terus yang kemarin juga berdiskusi dengan Gus Ulil Absor Abdallah tentang jil. Saya kira cukup sampai di sini. Daripada mempanjang lebar, akhirul kalam, wallahul muwaffiq, la aqwam bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, bahwa era modern sekarang menghadirkan sebagian kelompok yang mengklaim bahwa Al-Asy'ari, pendiri madhab teologi Asy'ariyah, mempunyai dua madhab teologi yang berbeda. Yang pertama adalah madhab akli yang diikuti oleh mayoritas Asy'ariyah, dan kedua adalah madhab salaf yang disematkan kepada beliau. Menurut kelompok ini bahwa kesalafian Al-Asy'ari bisa dibuktikan sendiri di dalam kitab yang beliau karang, yaitu kitab Al-Ibanah. Sehingga kelompok ini menyatakan bahwa mayoritas Asy'ariyah telah melakukan kesalahan besar dalam soal bertuhan karena tidak tahu menahu soal konversi teologi yang dilakukan oleh Al-Asy'ari. Kaum yang mayoritas beranggotakan kelompok salaf modern ini mengaku bahwa pendapatnya didasarkan atas kitab-kitab sejarah nomor 1. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan pemikiran Al-Asy'ari sekaligus membedah buku yang telah ditulis oleh Gus Idrus dengan penulis sendiri dan dua narasumber pembanding yang telah hadir di tengah kita. Penulis adalah Muhammad Idrus Lomdi, tempat dan tanggal lahir Jember, bulan 1 tanggal 1 bulan 7 tahun 1975. Pendidikan terakhir aliyah Pondok Pesantren Sidogi Pasuruan. Kemudian riwayat pekerjaan guru ngaji Al-Quran dan Kitab, mengajar di Stein Jember, LBMN PCNU Jember, dan LTN PWNU Jawa Timur. Kemudian narasumber pembanding masih menuliskan kurikulum vitae-nya. Oh ya, sudah selesai. Saya bacakan nama lengkap: Muhammad Fathul Hamdani. Betul Ustaz ya? Atau Abu Hilal, tempat dan tanggal lahir Malang 13 Desember 1969. Kemudian pendidikan terakhir Madrasah Aliyah Negeri Blitar. Alamat Pondok Pesantren Al-Mutakin Lil Fiqhi wa Dakwah Kesamben. Riwayat pekerjaan beliau adalah pengajar di TPQ Al-Mutakin. Begitu Ustaz ya? Ya. Sebelumnya marilah kita berikan aplaus kepada dua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita awali acara bedah buku ini. Nanti akan kita beri kesempatan kepada penulis buku ini, yaitu Gus Idrus. Kita beri waktu sekitar 25 menit. Kepada beliau disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wa malaikatihil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Muslihun, Bapak Dr. Andes Zuhdiono MAG. Berikut jajaran internal Stit Al-Muslihun, para hadirin wal hadirat, mahasiswa dan mahasiswi. Tidak lupa yang saya hormati Al-Ustaz Abu Hilal, Biasanya kalau di sejarah kalau ada Abu itu ada alnya di belakang, ada tokoh pakar bahasa Abu Hilal Al-Askari. Entah yang Abu Hilal kita ini Abu Hilal apa gitu. Direktur Halista Bapak Kiai Haji Ahmad Ma'ruf Asrari yang saya hormati. Imam Al-Asy'ari ini memang seorang ulama yang sangat besar.
Beliau pendiri mazhab yang dikenal dengan mazhab al-Asy'ariyah atau al-Asy'ariyah. Karena mazhab yang dirintis oleh beliau ini sangat besar, ada upaya-upaya dari sebagian kalangan untuk mencabut, untuk memutus hubungan antara Imam Asy'ari dengan pengikutnya al-Asy'ariyah, sehingga muncullah suatu dugaan atau asumsi bahwa mazhab al-Asy'ari yang ada sekarang sebenarnya berbeda dengan mazhab Imam Asy'ari sendiri pada fase yang terakhir dalam kehidupan beliau. Dan kalau kita melacak terhadap polemik masalah persoalan ini, apakah Imam Asy'ari ini memang hidup dalam 3 fase pemikiran, yaitu pemikiran Mu'tazilah, kemudian pindah ke pemikiran fase kedua, yang fase kedua ini diklaim sebagai mazhab yang diikuti oleh para pengikutnya, termasuk oleh warga Nahdliyin di Indonesia. Kemudian setelah itu Imam Al-Asy'ari berpindah ke fase yang ketiga yang diklaim sebagai fase salaf. Ini sebenarnya fase ini munculnya dari mana? Kalau kita mengkaji sejarah Imam Al-Asy'ari yang ditulis oleh para sejarawan abad pertengahan ke belakang dan sebelum-sebelumnya, istilah 3 fase bagi Imam Al-Asy'ari itu tidak pernah ada. Baik biografi beliau yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, atau biografi beliau yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim Ali bin Al-Hasan bin Hibatullah bin Asakir Ad-Dimashqi dalam kitabnya Tabyinu Kidbil Muftari Fima Nusiba ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Di dalam kitab ini yang mengungkap secara panjang lebar tentang Imam Asy'ari, karangan-karangannya, sejarah hidupnya, berikut pengikut-pengikutnya, tidak ada penjelasan bahwa Imam Asy'ari hidup dalam 3 fase. Munculnya Imam Al-Asy'ari hidup dalam 3 fase ini sebenarnya dari asumsi-asumsi saja. Yang asumsi ini oleh sebagian kalangan berupaya dihubungkan dengan salah satu kitab yang populer di kalangan Nahdliyin, yaitu kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin bi Syarhi Asrari Ihya'i Ulumiddin, karangannya Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Murtada Az-Zabidi, yang beliau mengutip dari Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam kitabnya mungkin Tabaqatul Fuqaha Asy-Syafi'iyyin atau kitab yang lain. Katanya Imam Al-Asy'ari hidup dalam 3 marhalah di dalam kitab ini. Tetapi redaksi yang disampaikan oleh Az-Zabidi ini sangat tidak cukup untuk melegitimasi atau mempertahankan argumentasi kelompok yang mengatakan Imam Asy'ari hidup dalam 3 fase. Karena informasi yang disampaikan oleh Az-Zabidi ini sangat minim sekali, yaitu hanya menyampaikan pada fase kedua Al-Asy'ari itsbatus sifat as-sab'iyah al-aqliyah, menetapkan sifat 7 yang akliyah. Kemudian pada fase ketiga Imam Al-Asy'ari itsbatus sifat al-khabariyah min ghairi ta'wilin wala tashbihin wala takyifin wala takyif, tanpa seperti itu. Ini tidak cukup. Mengapa? Karena adanya perbedaan antara Asy'ari yang dikutip oleh Murtada Az-Zabidi dalam Ithafus Sadah Al-Muttaqin dengan kelompok yang mengklaim bahwa Al-Asy'ari telah keluar dari mazhab yang dibangunnya, yang kemudian fase kedua ini diikuti oleh Asy'ariyah sendiri. Ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Seperti tadi dikatakan, Murtada Az-Zabidi mengatakan bahwa Asy'ari dalam fase ketiga menetapkan sifat khabariyah bila ta'wilin wala takyif wala tashbih. Jadi tanpa melakukan takwil, tanpa melakukan takyif, melakukan kaifah, artinya bagaimana menghilangkan unsur-unsur yang menimbulkan tashbih atau tajsim terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tanpa tashbih menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kelompok yang mengklaim Al-Asy'ari katanya sudah mencabut mazhab itu, ini bertentangan dengan informasi ini. Mengapa? Karena kelompok ini melakukan itsbatul kaifiyah, itsbatut takyif terhadap sifat-sifat khabariyah yang ada di dalam
akidah mereka itsbatut takyif, menetapkan takyif terhadap sifat-sifat khabariyah. Dan Al-Asy'ari ketika itsbatus sifat al-khabariyah bila takyif, ini sebenarnya mengikuti salah satu pendekatan ulama salaf yang juga diakui dan diikuti oleh Asy'ariyah sendiri, yang namanya pendekatan tafwid. Pendekatan tafwid sebagai perimbangan dari pendekatan takwil. Karena seperti dikatakan oleh para ulama ilmu kalam atau ulama tauhid, tafwid, istilah tafwid antara Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dari generasi salaf sampai masanya Imam Asy'ari, kemudian pengikut-pengikutnya, ini berbeda tafwid dengan yang diikuti oleh kelompok yang sekarang menamakan dirinya salafi. Kalau Asy'ari atau Asy'ariyah, tafwidnya itu tafwidul makna, menyerahkan makna yang sesungguhnya sifat khabariyah itu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa itsbatul kaif. Tetapi kalau kelompok salafi masih itsbatul kaif, menetapkan kaifiyah terhadap sifat-sifat khabariyah itu. Jadi perumpamaannya misalnya di dalam Al-Qur'an ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini kalau kalangan salafi menafsirkan istawa dengan istaqarrah, Allah menetap atau bersemayam di arsy. Jadi ada kaifiyah, ada pemaknaan yang zahir. Ini istilahnya kaifiyah. Cuman kaifiyahnya, cara bersemayamnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya salafi. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah berpandangan bahwa istawa tidak diartikan istaqarrah, tetapi istawa itu ya diartikan menyerahkan makna istawa itu sendiri, makna yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang jelas ulama salaf dulu tidak mungkin menilai Imam Al-Asy'ari, karena ulama salaf itu periodenya sebelum Imam Al-Asy'ari. Yang saya maksudkan dengan salafiyah, kelompok yang mengklaim dirinya sebagai kelangsungan dari aliran salaf, mengklaim walaupun kami tidak mengakui kalau mereka sebenarnya salafi. Walaupun kami juga menghargai pengakuan mereka bahwa mereka berupaya sekuat mungkin bahwa mereka memang benar-benar kelangsungan dari ajaran salaf. Katanya ajaran salafiyah, di kalangan salafiyah sendiri, Imam Al-Asy'ari apakah hidup antara 2 fase dan 3 fase, ini masih terjadi polemik yang cukup besar. Dan mungkin dari kelompok salafi memahami tentang masalah ini. Cuman ketika mereka berhadapan dengan kita warga Nahdliyin yang tidak menerima kenyataan Imam Asy'ari hidup dalam 3 fase, ini tidak pernah disampaikan. Karena ketika kita menganggap di kalangan salafi sendiri terjadi polemik antara yang mengatakan Al-Asy'ari memang hidup dalam 3 fase dan yang mengatakan bahwa Al-Asy'ari hidup dalam 2 fase, persoalannya sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, karena cukup mereka berdebat dengan kelompok mereka sendiri. Ini salah satu ulama salafi yang mengatakan bahwa Al-Asy'ari hidup dalam 2 fase pemikiran, yaitu fase Mu'tazilah, kemudian yang kedua hidup dalam fase yang diikuti oleh madhabnya yang sekarang adalah Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Judai' dalam kitabnya Al-Aqidatus Salafiyah fi Kalami Rabbil Bariyah wa Kashfi Abatilil Mubtadi'atir Radiyah, yang diterbitkan oleh Darus Sumai'i di Riyadh, Saudi Arabia. Di dalam kitabnya Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Judai' ini menolak dengan keras kawan-kawannya sendiri yang mengatakan dan bersikeras menyatakan bahwa Asy'ari hidup dalam 3 fase pemikiran. Dan sebelum 2004, sebelum makalah ini turun, sebelumnya sudah ada buku yang ditulis oleh ulama Wahabi dari Madinah Al-Munawwarah, namanya Dr. Safar Al-Hawali. Beliau menulis buku judulnya Naqdu Manhajil Asy'ariyah fil Aqidah, yang diterbitkan di dalam jurnal Majallatul Jami'ah Al-Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Kemudian buku tersebut diterbitkan secara sendirian dan dibagi-bagikan secara gratis cuma-cuma dalam bentuk buku namanya Naqdu Manhajil Asy'ariyah fil Aqidah, yang didasarkan, salah satunya didasarkan kepada kitab Al-Ibanah. Katanya di dalam kitab Al-Ibanah ada indikasi yang cukup kuat bahwa Al-Asy'ari memang telah merujuk dari madhabnya, madhab
mazhab Asy'ariyah dan kembali kepada mazhab salaf secara mutlak atau secara total. Tetapi ketika kita membaca kitab Al-Ibanah sendiri, sebelum saya menjelaskan versi kitab Al-Ibanah yang menjadi dasar atau landasan kelompok Salafi sebagai argumentasi mereka bahwa Al-Asy'ari hidup dalam 3 fase, saya akan mencoba hakikat tentang kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah ini, kitab Al-Ibanah yang ada ini sampai kepada kita tanpa melalui sanad yang sahih. Karena menurut ulama salaf, menurut ulama-ulama kita sejak generasi salaf yang ada, dikatakan misalnya oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, al-isnadu minad din, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Andaikan tidak ada sanad, maka siapapun akan berkata apa saja sesuai dengan kemauannya. Dari kitab Al-Ibanah yang ada yang sampai kepada kita sekarang, tidak ada sanad-sanad yang mauthuqah yang dapat dipercaya yang bersambung kepada Imam Asy'ari bahwa naskah yang ada sekarang benar-benar naskah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini catatan yang pertama kita terhadap kitab Al-Ibanah. Kemudian yang kedua, kitab Al-Ibanah yang ada, yang terbit dan beredar di pasaran internasional dewasa ini mengalami 3 versi dan versinya bermacam-macam. Ada terbitan India, ada terbitan Mesir yang ditahqiq oleh Dr. Fauqiyah Hussein Nasr, ada yang terbitan Saudi Arabia dan Beirut. Antara ketiga naskah, 2 naskah ini terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Naskah yang Mesir ini terus terang bahwa di dalam naskah Misriyah ini Al-Asy'ari tidak mencabut terhadap pemikirannya setelah dia keluar dari Mu'tazilah. Ini kan cukup besar menimbulkan keraguan otentisitasnya kitab ini dalam penisbahannya terhadap Imam Al-Asy'ari. Bayangkan kita kaum muslimin ini mengkritik Bible, perjanjian lama, kitab-kitab orang Yahudi dan kitab-kitab Nasrani dikatakan sebagai kitab yang tidak otentik karena memang versi Bible dalam setiap terbitan edisi berbeda dengan edisi sebelumnya. Bible yang terbit di Indonesia berbeda dengan di Amerika, berbeda dengan di Inggris, berbeda dengan di Timur Tengah, India dan lain sebagainya. Ini alasan bahwa kitab Bible memang tidak memiliki naskah yang valid, yang cukup otentik untuk diklaim sebagai kitab-kitab yang benar-benar ditulis oleh Imam Al-Asy'ari. Katakanlah ini memang kitab ini mirip Bible. Kemudian alasan yang terakhir berkaitan dengan kitab Al-Ibanah. Di dalam kitab Al-Ibanah sendiri, kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh Imam Al-Asy'ari, yang diklaim sebagai tulisan Imam Al-Asy'ari, juga yang diterbitkan oleh orang-orang Salafi di Saudi Arabia maupun di Lebanon, ternyata di dalam satu kitab itu terjadi paradok, terjadi pertentangan antara yang awal dengan yang tengah dan yang akhir. Di bagian awal Imam Al-Asy'ari mengatakan Allah itu hidup tanpa tempat, tapi di tengah mengatakan Allah bertempat di langit. Ini kitab yang diterbitkan oleh satu penerbit di Saudi Arabia. Jadi sudah cukup berbeda. Kalau ini sebagai ini memang cukup sebagai bukti untuk meragukan bahwa kitab-kitab ini memang benar-benar bukan karangannya Al-Imam Al-Asy'ari. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang terakhir tentang kitab Al-Ibanah sebagai argumentasi kelompok yang mengklaim Imam Al-Asy'ari hidup dalam 3 fase pemikiran. Saya menulis buku ini, menulis buku yang saya tulis ini sebenarnya untuk menanggapi makalah-makalah seperti ini. Makalah yang ada di majalah As-Sunnah ini sebenarnya yang saya tanggapi. Tetapi ini kok masih beredar di sini. Ini kan sangat menyayangkan, apa tidak ada argumentasi baru dalam pemikiran yang mengklaim bahwa Al-Asy'ari hidup dalam 3 fase. Apalagi di bagian terakhir ini kan mengatakan bukti bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak mazhab Imam Al-Asy'ari. Katanya ulama 4 mazhab menolak Asy'ariyah itu sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini sebenarnya ini hanya copy paste dari makalahnya Dr. Safan Al-Hawali yang diterbitkan dalam jurnal Al-Jami'ah Al-Islamiyah Madinah Al-Munawwarah, dan makalah ini sudah mengalami banyak bantahan dari para ulama-ulama kita, dan sampai sekarang bantahannya belum ada jawaban. Setahu saya belum ada jawaban yang cukup argumentatif secara ilmiah. Jadi misalnya dia mengatakan ulama yang pertama Imam Ahmad Ali bin
Al-Madini dan lainnya menyatakan barang siapa menyelami ilmu kalam. Ini kan Al-Madini hidup sebelum Imam Al-Asy'ari. Al-Madini ini sebelum Imam Al-Asy'ari, jadi tidak mungkin dia itu menghukumi mazhab Asy'ari yang lahir 100 atau 200 tahun kemudian itu. Kemudian yang kedua Ibnu Abdil Bar. Ibnu Abdil Bar ini, Ibnu Abdil Bar sendiri, Ibnu Al-Birbar dalam mensyarah perkataan Imam Malik, dia menukil perkataan ahli fikih mazhab Maliki bernama Ibnu Khuwais Mandad. Ibnu Khuwais Mandad ini oleh ulama mazhab Maliki sendiri diklaim sebagai ulama mazhab Maliki yang tidak dapat dipercaya. Karenanya ketika Ibnu Khuwais Mandad dikatakan sebagai perwakilan, sebagai representasi dari mazhab Maliki, lalu dikatakan bahwa mazhab Maliki secara keseluruhan berarti menolak mazhab Al-Asy'ari, karena Ibnu Khuwais Mandad telah mengeluarkan pernyataan Imam Al-Asy'ari termasuk ilmu kalam dan lain sebagainya. Ini kan menjadi persoalan tersendiri. Ibnu Abdil Bar sendiri mengatakan Ibnu Khuwais Mandad bukan ulama mazhab Maliki yang dapat dipercaya. Orang ini membuat keputusan tentang mazhab Al-Asy'ari. Ini tentang Ibnu Suraid. Kemudian Imam Abul Hasan Al-Qaraji yang katanya bermazhab Syafi'i. Abul Hasan Al-Qaraji walaupun dia mazhabnya Syafi'i, tetapi dia bukan orang yang dikenal di kalangan mazhab Syafi'i. Dia bukan seorang faqih yang muktabar di kalangan mazhab Syafi'i. Para ulama Syafi'i sendiri yang muktabar di kalangan Syafi'iyah justru semuanya mengikuti mazhab Asy'ari, mulai dari para ulama ahli hadis seperti Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi, Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfihani, Ibnu Asakir Ad-Dimashqi, Ibnu Sam'ani dan lain sebagainya, semuanya mazhabnya Al-Asy'ari. Dan ini Abul Hasan Al-Qaraji apabila dibandingkan dengan ulama-ulama top yang memang jelas-jelas mengikuti mazhab Al-Asy'ari, tidak ada apa-apanya. Ini sama dengan menghukumi sesat aliran Nahdlatul Ulama dengan merujuk kepada salah seorang yang mengklaim dirinya mantan Kiai NU yang menulis mantan Kiai NU menggugat sholawat dan zikir syirik misalnya, lalu mengatakan ajaran NU sendiri oleh ulama NU tidak dapat diterima, padahal dia sendiri bukan perwakilan representasi mazhab Nahdlatul Ulama, aliran Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama mestinya yang berbicara Kiai Sahal Mahfud, Kiai Hashim Asy'ari, almarhum Kiai Mahrus Ali Lirboyo, Kiai Ahmad Siddiq Jember, Kiai As'ad Syamsul Arifin, dan ulama-ulama yang selevel seperti itu. Sama dengan ketika ulama Syafi'iyah dikatakan memberikan komentar yang miring, yang sinis terhadap mazhab Al-Asy'ari, maka yang berkomentar tersebut haruslah ulama-ulama yang selevel Imam Al-Haramain, Imam Al-Ghazali, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi dan lain sebagainya. Barangkali yang saya sampaikan ini cukup sebagai pengantar acara bedah buku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Idrus. Beberapa hal sudah disampaikan oleh beliau, cukup semangat, luar biasa. Kurang lebih selama 25 menit. Beberapa hal yang dapat kami simpulkan bahwa kalau kita mendasarkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Az-Zabidi di dalam kitab Idhafus Sadadil Mutakin, bahwa Imam Al-Asy'ari mengalami 3 fase, kemudian disimpulkan bahwa madhab Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Asy'ari keluar dari madhabnya dan mengikuti madhab salaf, adalah kesimpulan yang tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, masalah kitab Al-Ibanah, bahwa kitab Al-Ibanah itu ternyata masing-masing penerbit punya versi tersendiri-sendiri. Padahal Al-Ibanah itu kitab yang sangat terkenal, seterkenal orangnya, seterkenal pengarangnya, yaitu Imam Al-Asy'ari. Lalu bagaimana Ustaz tentang hal ini? Untuk selanjutnya kita berikan kepada Ustaz Abu Hilal. Beliau luar biasa, beliau sudah menulis naskah untuk bedah buku pagi hari ini, kurang lebih ada 100 halaman. Tepuk tangan untuk Ustaz Abu Hilal. Monggo, waktu 25 menit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwan fid din, jazakumullah. Bapak, Ibu sekalian, adik-adik dan penulis yang saya hormati dan juga saya cintai karena Allah SWT.
ada memang isu tentang pembagian fase kehidupan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu juga sebenarnya adalah hanya orang-orang yang ingin mempermudah saja, atau orang yang mungkin mengklasifikasikan kehidupannya. Kalau saya lihat itu cuma 2 saja kok sebenarnya. Saya telah melihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir di juz yang ke-11. Bukunya saya simpan di mobil, saya mohon maaf karena bukunya cukup banyak. Di mobil itu ada semuanya apa yang kami tulis, referensinya, dan tidak mungkin saya akan ngoyong-ngoyong kayak keong, itu tidak mungkin. Kami cukupkan biar di mobil aja. Tapi insya Allah kalau tidak percaya bisa dibuka bersama, dan insya Allah kami jujur dalam menukil. Kami tidak menambah atau mengurangi dari ucapan para ulama yang telah ada itu. Nanti kualat saya kalau mengurangi ucapan mereka. Jadi kalau saya lihat dalam tulisan Imam Ibnu Katsir ketika memasuki tahun 324, yaitu di masa Ustadz atau Imam Abu Hasan Asy'ari itu meninggal, beliau menjelaskan, yaitu Asy'ari itu telah pindah dari fase ketika beliau mengikuti Mu'tazilah, ya, kemudian dia meninggalkan dan dia mengikuti manhaj sunnah. Sementara itu dalam kitab Al-Ibanah juga yang ada dalam mobil itu, beliau mengatakan, dan din atau ucapan yang kami ucapkan dan din yang kami yakini adalah tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima yaqulu al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hanbal. Beliau menjelaskan, din suatu ucapan yang kami katakan dan suatu din yang kami pegang adalah berpegang teguh kepada sunnah, kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah, dan kami mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad Ahmad bin Hanbal. Dari ucapan yang semacam ini, beberapa penulis telah melihat bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari telah meninggalkan mazhab pemikiran, ya, pemikiran Mu'tazilahnya, kemudian dia mengikuti manhaj Ahlus Sunnah sebagaimana yang telah digariskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun dalam kitab ini, buku ini ada tulisan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah tokoh atau pemimpin, kalau nggak salah begitu ya, atau perintis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini juga kami tulis semacam pembandingnya. Betulkah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu telah dibentuk oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Ternyata kalau kami lihat, ternyata juga tidak. Karena apa? Ahlus Sunnah sudah ada sebelum Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebagaimana ungkapan ini dijelaskan oleh Imam Ayyub Asy-Sikhtiyani, Imam Ibnu Ruhawiyah, kami tuliskan di sini. Kami kasih judul itu sejarah munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang intinya, ternyata banyak ulama yang hidup jauh sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau sudah sering menggunakan kalimat-kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itulah, kalau dinisbatkan Ahlus Sunnah adalah pengikut Asy'ari, ini berlebihan. Saya tidak mengatakan sesat atau salah, tidak, tapi ini cukup berlebihan. Karena apa? Istilah itu sudah muncul jauh sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari, bagaimana diungkapkan para imam yang hidupnya ratusan tahun sebelum dia, bahkan termasuk sahabat yaitu Abdullah bin Abbas yang juga sering mengucapkan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itulah, karena Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri telah mengakui dia ngikutin pendapatnya Ahmad bin Hanbal yang notabene adalah imam saya. Mungkin saya berbeda dengan Bapak. Kalau Bapak mungkin madhabnya Syafi'i, saya madhabnya Hambali. Tapi saya juga berguru kepada Imam Syafi'i cukup banyak lewat karya tulisnya. Dan saya mengagungkan Imam Syafi'i dengan keluasan ilmunya. Tidak ada satupun ucapan Syafi'i yang pernah saya celah. Semuanya saya agungkan, walaupun ada banyak perbedaan. Cuma dalam penetapan masalah akidah, dalam masalah fikih, kita juga banyak mengambil pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itulah, dari perbedaan pemikiran tentang penentuan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalam pandangan kami, dalam tulisan para ulama yang telah menjelaskan bahwasanya tentang istilah Ahlus Sunnah itu tidak dimulai dengan munculnya Asy'ari, tidak, tapi sudah muncul jauh, yaitu di zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga dalam pandangan kami yang lebih tepat dipanggil sebagai tokohnya atau imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam pandangan kami. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang betul-betul teruji. Bahkan ulama berikutnya mengatakan Allah telah memuliakan kembali din
ini dengan dua orang. Yang pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan yaumul riddah, dengan orang-orang yang murtad dengan menolak bayar zakat. Dan kedua adalah oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika yaumul mihnah, yaitu ketika itu golongan Mu'tazilah telah berkuasa, telah menetapkan dan memaksakan kehendaknya kalau Al-Quran bukan kalamullah tapi Al-Quran adalah makhluk. Inilah yang dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal sampai beliau dipenjara selama 28 bulan oleh 3 khalifah, yaitu Khalifah Ma'mun, kemudian Mu'tasim dan Al-Wasik. Baru Khalifah Al-Mutawakkil telah membebaskan dan mengagungkannya. Ini dari satu sisi. Sebenarnya perbedaan antara Asy'ariyah dengan Ahlussunnah yang kami ketahui, barangkali masih banyak yang belum tahu gitu ya. Itu yang kami ketahui sebenarnya nggak banyak perbedaannya. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Ijtima' Juyushul Islamiyah. Juga ada di mobil kitabnya, Pak. Di sana dijelaskan sebenarnya pada secara global pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari itu sudah sama dengan pemikirannya Imam Ahmad dengan para sahabat, cuma cara tafsil. Secara rincian ini Asy'ari banyak sekali mentakwilkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Inilah yang para ulama salaf pendahulunya tidak pernah melakukan. Juga dalam tulisan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin dijelaskan di juz yang pertama, para sahabat itu sering terjadi perbedaan pendapat, baik dalam masalah fikih atau masalah-masalah yang furu'. Sering terjadi perbedaan pendapat, cuma mereka sepakat, mereka tidak pernah ada perselisihan, tidak pernah ada perbedaan, yaitu satu masalah, yaitu masalah al-asma wa sifat, masalah penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebenarnya perbedaannya nggak banyak. Kalau ahlu sunnah ala salafi dan ahlu sunnah yang saya ikutin, maaf Pak ya, boleh Pak saya mengklaim saya ini pengikut ahlu sunnah Pak ya? Boleh Pak, siapapun boleh. Orang Syiah mengaku ahlu sunnah, orang Murji'ah mengatakan ahlu sunnah, orang Salafi mengatakan ahlu sunnah, Abu Hilal mengatakan ahlu sunnah, boleh. Selama itu dalam koridor syariat, selama memang ada dalil-dalil yang mendukung, dengan tidak mengatakan akulah ahlu sunnah sendiri yang semuanya adalah yang semacam inilah yang tidak diperbolehkan. Karena Allah sudah berikan suatu ketegasan dalam Al-Quran Karim surat An-Najm, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bimanih tada. Sungguhnya Rabb kalian yang lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya, dan Rabb kalian yang lebih tahu siapa orang yang berada di atas jalan petunjuknya. Ini ketetapan dari Allah. Kalau Allah saja mengatakan begitu, kenapa sih kita mengatakan sesat? Itu doktrin, Pak. Ini doktrin. Karena kami juga, saya mohon maaf, dan cuma ada perbedaan karena salaf ini ada banyak sektenya yang kami ketahui. Ada Salafi Yamani, itu tokohnya Lukman Ba'abduh. Kemudian ada lagi Muhammad Umar Asewit, itu adalah teman saya ketika belajar di Syekh Utsaimin di Al-Qasim. Teman saya satu kursi, ternyata setelah pulang berbeda pendapat dengan kami, dan saya dituduh sebagai khawaris, saya dikelompokkan kelompok teroris, saya dikatakan macam-macam. Silakan saja, itu boleh-boleh saja, tapi nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah salaf ini banyak sektenya. Jadi Ustaz mohon jangan terlalu pobilah dengan salafi gitu loh ya. Karena salafi banyak yang lurus gitu ya, banyak yang lurus. Salafi Yamani semacam itu dengan majalahnya Asy-Syariah. Ada lagi salafi ala Gresik yang menerbitkan buletin yaitu Al-Furqan. Ada lagi Salafi juga Yazid Abdul Qadir Jawas yang dia sudah agak moderat, sekarang beliau di Dewan Dakwah Islamiyah. Ada pula Salafi Abdul Hakim Abdad, ada pula, dan macam-macam ya. Dan masih juga banyak Salafi yang betul-betul mereka itu kembali ke manhaj salaf dengan tidak berani mentakwilkan ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kehati-hatian mereka semuanya. Oleh karena itu kami cantumkan di sini dalam makalah saya ini. Ini masih ada banyak masalah Ustaz ya. Ada banyak masalah yang kami cukup kritisi dalam buku ini. Oleh karena itu masalah bicaraan, masalah perbedaan Asy'ariyah dengan ahlu sunnah ala salafi yang lurus ya, saya dalam tanda petik salafi yang lurus, cuma sedikit aja perbedaannya. Perbedaannya cuma dalam keberanian dalam menafsirkan
atau mentakwilkan ayat-ayat yang berkaitan sifat-sifat Allah Subhanahu. Lainnya itu nggak ada perbedaan. Ini bukunya kadang-kadang juga berlebihan, Pak, bahasanya yang saya lihat. Tapi ala kulli hal saya biarkan aja, toh nanti buku ini dengan sendirinya akan ada yang memberikan bantahan, dan saya nggak mau nulis bantahannya, biar saya nulis sendiri, saya sodorkan kepada pembaca, milih yang coklat boleh, milih yang hijau juga boleh, tanpa ada suatu cercaan, caci makian. Karena apa? Karena kami yakin, Pak, adanya NU dan Muhammadiyah, saya mohon maaf kalau bicara masalah ini, kalau kita lihat, kita harus punya pikiran yang dewasa. NU dan Muhammadiyah merupakan anugerah Allah yang tidak Allah berikan kepada dunia selain Indonesia ini. Saya mau tanya, Pak, sekarang, siapa yang nyuruh NU kok mendirikan pesantren? Bahkan NU ini merupakan organisasi terbesar di dunia dalam sisi jumlah dan dalam sisi pengelolaan pesantren. Siapa yang nyuruh NU mendirikan pesantren sampai menjamur se-Indonesia, nggak ada, sedunia nggak ada tandingannya itu? Siapa juga yang nyuruh Muhammadiyah bikin pesantren gagal terus? Tapi kalau bikin rumah sakit, sekolah kok unggulan. Bahkan Muhammadiyah adalah suatu organisasi terbesar dunia dalam mengelola masalah pendidikan. Bahkan Yahudi pun tidak sanggup, Pak, ngelawan seperti Muhammadiyah. Betul itu. Kalau begitu, inilah aturan Allah, inilah ketetapan Allah yang mesti kita terima bersama. Allah berkehendak teman-teman di NU lewat dakwahnya pesantren, Allah berkehendak dengan Muhammadiyah berdakwah lewat rumah sakit, sekolah. Ini merupakan anugerah Allah yang patut kita syukuri. Kenapa sih kita harus begini terus saling mojotosan? Saya lebih suka ngadepin orang kafir daripada saudara kita sendiri. Makanya saya sampaikan di sini ya, ada banyak perselisihan kami, perbedaan dengan Ustadz Idrus Romli, yang saya juga sampai mimpi-mimpi ingin ketemu bagaimana ya. Ini orangnya masih muda, karyanya bagus sekali, ilmiah banget. Ini juga buku yang cukup ilmiah, saya nilai gentle, juga ya banyak penilaian positif, walaupun banyak perbedaan yang juga kami lihat juga cukup prinsip antara kami dengan buku semacam ini. Antara lain, masih ada waktu, Ustaz? 2 menit lagi ya? Ada 2 menit ya? Ada, nanti kita sampaikan saja, yaitu tentang taksimat tauhid. Di sini dijelaskan bahwasanya masalah tauhid dibagi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah. Benarkah yang bagi masalah tauhid adalah Ibnu Taimiyah? Itu yang kami kritisi di sini. Kami juga mengumpulkan ada suatu kitab yang cukup bagus, namanya kitab Al-Qaulus Sadid fi Raddi ala man anqara taqsimat tauhid, yang tulis oleh Dr. Abdul Razak Al-Abbad. Juga ada ditulis juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam bukunya Al-Kashfu Manahijil Adillah, yang dalam bukunya Al-Qurtubi itu beliau menjelaskan tentang sifat al-ulu, sifat ketinggian Allah SWT. Oleh karena itu ada dua pokok yang kami kritis dalam buku ini, yaitu tentang penafian arah bagi Allah. Allah itu disembah tanpa arah. Ini yang pertama akan kami kritik. Yang kedua adalah tentang pembagian tauhid kepada 3 tauhid. Saya kira sebagai mukadimah itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Abu Hilal. Harapan pertama bahwa kita di antara sama muslim, antara institusi muslim yang satu dengan yang lain, janganlah kita saling memvonis bid'ah, sesat, kafir dan lain sebagainya. Itu harapan kita, karena sebenarnya apakah seseorang itu sudah keluar dari akidahnya, kita sudah punya pedoman. Imam As-Subki kemudian Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah itu mengatakan, wa kadzalika naqta'u bi takfiri kulli qailin qala qaulan yutawassalu bihi ila tadlilil ummah. Jadi kalau ada orang yang ucapannya menyesatkan umat, maka sesungguhnya dialah yang berhak dicap sebagai kafir. Begitu barangkali. Kemudian yang kedua, istilah salafi. Salafi itu ternyata menurut Ustaz Abu Hilal banyak versinya. Jadi versi Yamani, versi Indonesia, versi Gresik. Mungkin ada juga nanti versi Ludoyo dan versi Kanigoro berbeda, Ustaz ya. Tapi yang jelas salafi ini ada yang lurus, termasuk nanti Ustaz Abu Hilal, beliau termasuk saya Husnudzan, beliau termasuk salafi yang lurus. Dan yang kemudian kemarin menjadi pertanyaan teman-teman, sebenarnya salafi itu merupakan madhab. Kalau yang ditulis oleh Ustaz Idrus di sini aliran berarti madhab, atau sebenarnya salafi itu merupakan fase sejarah. Kalau istilah salaf barangkali merupakan istilah yang sudah cukup lama, karena ketika Rasulullah itu menjelang wafat, beliau pernah bersabda kepada Siti Fatimah, saya tidak menyebut Sayyidah Fatimah sebab takut dianggap bid'ah. Beliau pernah berkata, ittaqillaha wasbiri fa inni analaki ni'mas salaf.
bertakwalah kepadaku dan bersabarlah, sebaik-baik asalah bagimu adalah aku. Itu istilah salaf. Kemudian istilah salaf itu yang benar bagaimana? Apakah fase sejarah atau sebenarnya dia itu sebuah madhab? Untuk yang selanjutnya kita persilakan kepada narasumber pembanding yang kedua, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Azizi Hasbullah. Waktu 20 menit ya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Law sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Andai kata Allah Ta'ala menjadikan umat satu akidah, satu aliran, satu agama, itu bisa. Akan tetapi dijadikan bermacam-macam ini karena Allah menjadikan neraka dan menjadikan surga. Dan dunia tidak akan pernah utuh kecuali ada perbedaan. Kalau disebutkan dalam firman-Nya, laula taf'ullahi nasa ba'dahum ala ba'din lahulika suwami wa biya wa salawat wa masajid. Andai kata tidak ada saling bersaing antara NU Muhammadiyah, mungkin tidak ada orang yang berbicara tahlil, mungkin tidak ada orang yang berbicara bid'ah. Kalau tidak ada perbedaan antara orang kafir dan orang Islam, mungkin masjid-masjid kosong, gereja-gereja juga kosong. Nah, namun keseluruhannya itu hanya sunnatillah, di mana sunnatillah itu dijadikan untuk sebagai ujian kita ada di dunia. Dunia itu kalau memang semuanya maksiat akan kiamat, kalau semuanya taat juga akan kiamat. Seperti rumah sakit, kalau semuanya orangnya sakit, rumah sakit akan gulung tikar, karena nggak ada dokter, nggak ada perawat. Tapi sebaliknya semuanya sehat juga gulung tikar. Karena apa? Tidak ada yang diobati, tidak ada yang sakit. Namun yang paling membahayakan kalau orang sakit itu pura-pura sehat. Ini yang sulit, diobati katanya sudah sehat, nggak diobati tapi tidak semangat. Maka yang paling baik adalah orang yang sehat tapi tidak merasa sehat. Janganlah jadi orang yang sakit tapi merasalah kita sakit. Biar kita selalu menjaga stamina. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian perbedaan umat, perbedaan sosial kultural, perbedaan akidah dan lain sebagainya, itu memang sudah merupakan sunnatillah. Ibnu Khaldun di dalam mukaddimahnya mengatakan inna akhwalal alami wal umami wa awaidahum la nakhlakum la tatum wa la witratin wahidah wa min hajin mustamir inna ma huwa bi ikhtilafin wa ma yakunu dzalika inna ma huwa bi ikhtilafin wa ma yakunu dzalika. Dan ini kalau itu inna ma huwa ikhtilafun alal imam wal asminah wa intiqalun min halin ila halin wa ma yakunu dzalika lil asqas wal awqat. Keadaan dunia, bangsa-bangsa, adat istiadat, keyakinan mereka tidak selalu mengikuti suatu model dan sistem tetap, melainkan selalu berubah-ubah dari hari ke hari. Dalam perubahan ini tentunya kita di dalam mengaktualisasikan ajaran agama tidak cukup hanya dengan melihat satu model. Tentunya karena dalam konteks Islam, di dalam perubahan agama bisa diamati melalui beberapa pendekatan yang secara singkat. Satu, melihat pendekatan doktrinal. Dua, pendekatan historis. Ketiga, melalui pendekatan kultural dan budaya. Kita ketahui seluruhannya itu mulai zaman Rasul. Islam mestinya di zaman Rasul tidak ada perbedaan, tidak ada klasifikasi ilmu tauhid, tidak ada klasifikasi ulama kholaf, tidak ada klasifikasi ulama salaf, tidak ada ilmu fikih dan tidak ada ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Akan tetapi perlu kita ketahui tidak lama Rasulullah meninggalkan kita pada waktu zaman sahabat.
masih ditunggui sahabat-sahabat yang senior, sahabat yang mubasyirun bil jannah. Tapi kenyataannya sudah ada Khawarij, sudah ada Syiah, dan nama Ahlussunnah wal Jamaah walaupun sudah ada, Ahlul Adli sudah ada, tapi belum muncul menjadi kelompok dan menjadi organisasi yang sebagaimana sekarang ini. Kemudian tidak lama lagi juga ada Kholaf. Nah, ini yang saya akan berbicara karena hanya 20 menit. Sebenarnya kita berbicara itu masalah kultural, masalah budaya yang paling menyentuh di sini. Sebenarnya karena apa? Karena sekarang itu musimnya membid'ah-bid'ahkan masalah tahlil, membid'ah-bid'ahkan masalah Sayyidina gara-gara tidak ngerti masalah kultural, tidak ngerti masalah budaya, gitu saja loh. Andai kata dia ngerti, tentu dia akan taslim. Nah, oleh karenanya sebenarnya yang paling pokok saya sekarang ini akan berbicara soal itu, tapi karena dalam keadaannya mendesak untuk berbicara soal salafiyah dengan salafi dengan apa itu kholaf, ya terpaksa saya sedikit akan berbicara soal perbedaan ulama salaf dan perbedaan ulama kholaf. Yang saya maksudkan bukan salafi, kelompok salafi tidak, tapi perbedaan ulama salaf dan ulama kholaf. Ulama salaf itu adalah orang-orang yang hidup di zaman sebelum 300 abad. Orang-orang yang di dalam mengamalkan agamanya selalu berpijak langsung kepada Quran dan hadis. Tidak ada istilah harus mengikuti kepada mazhab tertentu. Itu cirinya. Kemudian memang seperti dulu seperti itu, akan tetapi ada beberapa hal-hal yang harus mengajak berubah. Sebab setelahnya Islam menjadi berkembang yang begitu pesat pada waktu kholaf, yang ditulis mungkin sudah ditulis oleh dalam kitabnya Ustadz Idrus, yaitu memicu harus ada mazhab untuk membedakan antar satu dengan yang lain. Karena kalau sekarang itu seperti sekarang saja, kalau dibebaskan kita untuk mengikuti pada Quran dan hadis, wong baca saja gak ngerti, tafsir saja gak ngerti. Kemudian kalau tidak dibatasi dengan mazhab mengikuti siapa saja, sekarang waktunya sudah asar, sulit untuk membedakan antara yang benar dan ada yang salah, antara yang bernuansa politik atau yang ikhlas dan sebagainya, itu kita nggak tahu. Maka untuk menyelamatkan dalam hal itu kita batasi dengan mazhab. Kemudian di dalam ajaran tauhid, di dalam tauhid itu antara salaf dan kholaf ada perbedaan. Memang kalau kholaf itu selalu mentakwili ayat-ayat yang kalau memang dibiarkan tidak ditakwili akan membahayakan. Saya katakan ulama kholaf mentakwili itu salah, namun salah untuk kebenaran itu harus. Karena kita harus kadang-kadang dalam rangka menyelamatkan adalah untuk berbuat salah. Tidak harus orang itu jujur terus, tapi akan kejelungup. Contohnya, kalau kita katakan yadullah fauqa aydihim, kalau ulama salaf tidak menafsiri, hanya tangan Allah adalah di atas tangan mereka. Ini oleh ulama kholaf, kalau memang dibiarkan seperti ini akan mengatakan Allah punya tangan. Jelas, karena pahamannya sudah jauh dari hadis, jauh dari Rasulullah. Oleh karenanya untuk menyelamatkan itu dikatakan kekuasaan. Sebenarnya kata yad dibatasi dengan kekuasaan itu tidak benar, karena yad itu lebih atas daripada kekuasaan. Kalau kita katakan orang semuanya ini ada di tangan saya, itu lebih kuat daripada ada di kekuasaan saya. Orang yang menguasai belum tentu bisa menangani. Seperti halnya apa itu namanya, bupati menguasai di Blitar, tapi belum tentu orang-orang Blitar itu menjadi tangannya bupati. Nah, ini yang kita ketahui. Tapi kalau kita katakan tangan, akhirnya Allah akan mengatakan Allah punya tangan. Dalam hal ini ulama kholaf mentafsiri dengan tafsir yang mendekati di dalam makna, walaupun maknanya tetap akan sebawahnya dalam rangka menyelamatkan, sehingga ditafsiri dengan kekuasaan. Seperti kalau dikatakan di dalam hadis misalnya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya maka tahu Allah. Nah ini kalau orang yang tidak mentakwili kan, dirinya itu adalah Allah. Loh, sebenarnya dalam akidah salaf tidak ditakwil, tapi benar. Benar, kalau kita tahu diri kita itu sebenarnya tidak ada, yang ada itu adalah Allah. La maujuda illallah. Kenapa? Karena kita itu yang ada apa? Kita itu aslinya dari mani. Mani itu dari apa? Mani itu dari darah. Darah itu dari apa? Darah itu dari pohon-pohonan. Pohonan itu dari apa? Dari tanah. Tanah itu dari apa?
Kalau kita teruskan, tanah itu dari air. Air itu dari apa? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dari apa? Allah. Semuanya kalau kita berpikir tidak ada, yang adanya Allah. Nah makanya sampai dikatakan innallaha khalaqa Adam wa sawwarahu bi suratihi. Ini kalau ulama khalaf mengartikan bi suratihi dengan surahnya Adam, tapi salaf surahnya Allah. Kenapa? Kalau kita tahu di dalam salaf ini misalnya kalau kita lihat manusia itu adalah lihat Allah. Itu ulama salaf. Tapi ulama khalaf kalau dikatakan seperti ini akan mengatakan manusia itu Allah. Allah berkeliaran, Allah untuk sepeda, akan mencrek. Contohnya seperti ini loh. Kalau kamu melihat pada angin, pada kelapa itu selalu ditiup angin bergerak-gerak. Ketika kamu mengetahui bahwa kelapa itu tidak bisa bergerak, yang bergerak itu aslinya angin. Makanya orang yang sepertinya akan mengatakan, wah anginnya kencang sekali. Padahal yang dipandang bukan angin, yang dipandang adalah pohon kelapa. Ini sebenarnya salaf itu benar. Salaf itu seperti itu. Tapi kalau orang yang khalaf, orang yang masih belum ngerti, terus dikatakan kalau angin, akhirnya dia menemukan, oh angin ini gambarnya seperti itu ya. Nah, kalau gitu loh. Inilah perbedaan antara salaf dan khalaf. Tapi entah kalau salafi saya nggak ngerti. Nah, ini ulama salaf dengan ulama khalaf. Kalau salafi itu terserah. Bapak Abu Hilal tadi di dalam masalah ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak boleh ditakwili, itu bagaimana dia untuk meresepsi, untuk apa itu namanya mengatakan atau untuk mentakwili atau menafsiri ayat tersebut. Apa hanya Allah punya tangan tapi tidak mengatakan tangan itu bagaimana? Wah, kalau seperti ini sangat ironis sekali. Orang yang mengatakan tidak tahu apa yang dikatakan. Orang yang mengatakan tidak tahu yang mengatakan adalah. Ini masih banyak beberapa ayat-ayat yang semacam ini. Makanya pada waktu khalaf di dalam tafsiran ini ada 3 macam. Ada kalanya yang memang mengakibatkan fasad, yaitu mengikuti ulama salaf tapi tidak paham dengan ulama salaf yang akhirnya mengatakan Allah punya tangan. Terus Allah alal arsy istawa, Allah di atas arsy. Apalagi yang dikatakan oleh salafi yang sekarang ini yang ditulis oleh apa itu namanya Syekh Usmani sebagai tokoh Wahabi dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, dalam hadis yang mengatakan Dalilul Muslimin, kitabnya Dalilul Muslimin. Itu kita harus tahu, banyak kitab-kitab sekarang yang sudah ditipu oleh mereka-mereka. Nah, itu kitabnya aslinya kalau dari kitab kita, dari kitab Nawawi yang namanya kitab Dalilul Falihin, tapi disarai oleh mereka dengan kata kitab Dalilus Muslimin. Di dalam hadis ke-313 kalau nggak keliru, yang mengatakan idza ta'arrajulu al-mar'ata fa'abat kana allati bis sama yaghdibu ila hatta yusbiha. Di sana ditafsiri hadza dalilun sharihun ala annallaha fawqas sama dzatan la sifatan wa lam ya'taqid hadil aqidah sara minal kufri, itu khifa minal kufri. Nah, mereka menafsiri semacam itu. Loh, apakah kita tidak perlu mengadakan tafsiran yang pas untuk apa itu namanya meluruskan pemahaman-pemahaman mereka? Kalau kita katakan Allah di atas langit, loh langit dengan Allah itu lebih besar mana? Allahu Akbar. Tapi apa itu namanya kalau menurut mereka salaf sebenarnya Allah di atas langit, tapi bukan langit ini di atas langit itu kekuasaannya di atas langit lebih dhuwur maneh. Anda kalau langit bisa lihat, Allah tetap tidak akan pernah bisa melihat. Anda tidak bisa menguasai pada langit, tidak bisa untuk meliput semuanya langit, apalagi kepada Allah. Maksudnya semacam ini ulama salaf. Akan tetapi dalam hal ini karena mengkhawatirkan orang-orang mencelek akan menjadi mujasim, maka akhirnya ditafsiri dengan tafsiran Allahu alal arsy istawa ai as-salatu ala sama alal arsy dan semacam itu. Seperti diteruskan malah oleh Syekh Usmani yang menjadi tokoh mereka. Itu saya punya kitabnya sebenarnya karena keliru di dalamannya. Abu Usaimin kok Usmani, Usaimin. Kemudian di sana itu dikatakan dalil yang soreh bahwa setiap orang menjak dulu sampai sekarang kalau minta kepada Allah pasti tangannya diangkat ke langit. Hadza dalilun sharihun ala anallahu fawqas sama. Inilah latar belakang ulama khalaf di dalam mentakwili dari apa itu namanya mentakwili dari ayat. Silakan tidak usah ditakwili asalkan Anda tafwid tidak ngerti. Kalau tidak mentakwili namun tidak tafwid, inilah yang akan mengakibatkan bahaya kepada kita. Nah, kalau kita
tafwid saja, yaitu kita akan membaca Quran, membaca ayat tanpa tahu dengan maknanya. Ya sudah baik daripada memberi makna memaksakan tapi keliru. Nah ini masih banyak kan? Habis? Habis? Ya sudahlah. Ya sudah gak apa-apa. Terima kasih Kiai. Demikianlah beberapa paparan yang telah disampaikan oleh Kiai Sisi mengenai tentang masalah salaf dan khalaf, bahwa sebagaimana dulu kita pernah ngaji di musola itu, bahwa di dalam kitab Jauharut Tauhid ala Sarhil Bajuri, Syekh Bajuri menjelaskan bahwa ulama salaf itu adalah aslam, lebih selamat, dan ulama khalaf itu adalah ahkam, lebih konseptual, dan keduanya itu sama-sama benar sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Barangkali contoh yang paling tepat logikanya seperti hanya spektrum disparatif antar madhab yang 4 seperti Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, yang walaupun berbeda ternyata keempat-empatnya itu bisa dibenarkan. Dan contoh sampel yang lain misalkan seperti Imam Syafi'i, walaupun punya 2 madhab yang berbeda, yaitu ketika beliau di Irak punya qaul qadim dan ketika di Mesir beliau punya qaul jadid, ternyata keduanya ini dapat dibenarkan secara ilmiah oleh para ulama. Demikianlah beberapa yang saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Sisi. Dan sebelum kita melanjutkan sesi dialog, kita akan konfirmasi dulu kepada narasumber penulis buku ini. Kurang lebih kita beri waktu selama 15 menit untuk menanggapi dari yang sudah disampaikan oleh pembanding. Monggo Ustaz.